Halo, sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti wawancara di Kaya Project. Apa udah siap? Siap, Kak. Oke, kalau gitu dimulai dari pertanyaan pertama ya. Bisa tolong ceritakan tentang dirimu dengan singkat? Baik, perkenalkan nama saya Maria Kristina, Sarjana Ilmu Komunikasi yang baru aja lulus pada tahun ini dengan jurusan Strategic Communication di Universitas Multimedia Nusantara. Saya merupakan anak yang cukup aktif dan suka bersosialisasi dengan orang-orang baru. Sejak SMA hingga kuliah, saya cukup aktif dalam mengikuti kegiatan berorganisasi dan kepanitiaan yang diselenggarakan sehingga saya memiliki cukup banyak pengalaman. Saya bukan orang yang berambisi, namun saya akan menaruh hati saya sepenuhnya kepada hal yang saya sukai dan minati. Saya bukan tipe pemarah, sehingga mudah bagi saya untuk mengatur emosi ketika bekerja bersama dengan orang banyak. Baik, oke, pertanyaan selanjutnya. Dari mana kamu mengetahui peluang kerja di sini? Oke, jadi sejak masih semester 2 saat saya masih kuliah, saya sudah mengenal Kaya Project. Dulu saya sempat diberikan tugas akhir untuk mewawancarai salah satu advertising agency, dan saya menemukan Kaya Project. Nah, saya coba stok akun Instagram, ternyata saya suka dengan gaya dari Kaya Project. Waktu itu, Kaya Project sendiri masih berkembang, jadi klien-kliennya belum sebanyak itu. Namun, saya sangat tertarik karena gaya dari Kaya Project itu sendiri. Nah, baru-baru ini saya sedang mengunjungi LinkedIn saya. Kemudian saya mencoba mencari peluang-peluang kerja di sana dan saya melihat bahwa Kaya Project sedang membuka lowongan kerja untuk content creator. Maka dari itu saya langsung mencari tahu lebih dalam dan mengirim surat lamaran saya kepada HR di Kaya Project. Baik, selanjutnya, apa yang kamu ketahui mengenai perusahaan ini? Oke, berdasarkan pengetahuan saya, Kaya Project merupakan advertising agency yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Nah, Kaya Project sekarang sudah menangani lebih dari 100 brand, baik brand kecil, nasional, hingga multinasional. Nah, hal yang saya sukai mengenai Kaya Project ialah kalian bergerak dengan mengikuti tren yang sedang happening pada masanya. Seperti sekarang, TikTok sedang happening, kalian buka peluang itu di sini. Nah, kemudian kalian juga memanfaatkan beberapa media sosial yang dimana mudah dijangkau sama anak muda sekarang. Nah, saya juga mengenal beberapa kakak tingkat saya yang bekerja di Kaya Project dan mereka bilang bahwa Kaya Project tempatnya seru dan rekan-rekan kerjanya juga seru. Gitu. Oke, selanjutnya, mengapa kamu tertarik dengan pekerjaan ini? Sejak kuliah, saya suka membuat konten-konten hiburan maupun edukatif di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Jadi saya sudah merasa senang dan nyaman dengan proses bekerja ini. Maka dari itu, saya memantapkan diri saya untuk menjadi content creator ketika sudah lulus nanti. Nah, sembari saya menjalani keseharian saya membuat konten pribadi, saya ingin mencari penghasilan di luar itu. Nah, melihat kayak Project sedang membuka peluang dengan profesi yang sangat saya minati, saya langsung apply. Oke, selanjutnya, kenapa sih kami harus merekrut kamu? Saya merupakan pribadi yang cukup kreatif dalam membuat konten baik hiburan maupun edukatif. Saya sudah memiliki banyak pengalaman sehingga saya tahu apa yang dibutuhkan oleh para konsumer kita. Saya tahu jenis-jenis iklan atau konten apa yang dapat meningkatkan engagement dari Kaya Project karena saya cukup update dengan berita-berita terkini. Oke, selanjutnya saya penasaran nih, kira-kira apa sih kekuatan terbesar yang kamu miliki? Kekuatan terbesar saya ialah isi kepala saya. Kreativitas yang ada di kepala saya merupakan kekuatan terbesar saya. Mungkin beberapa orang bisa meniru apa yang saya buat dan saya tidak marah akan hal tersebut karena saya punya banyak ide lain yang dapat memberikan improvisasi lebih kepada karya-karya saya. Kemudian rasa percaya diri saya. Saya percaya diri dengan apa yang saya buat dan saya selalu yakin karena banyak pertimbangan yang terjadi. Jadi setiap karya yang saya keluarkan akan saya bawa dengan rasa percaya diri sehingga tidak ada energi negatif yang bisa menghalangi rasa percaya diri tersebut. Oke, selanjutnya, apa kelemahan terbesar dari diri kamu? Kelemahan terbesar dari diri saya ialah rasa takut dan kejujuran. Saya orang yang tidak bisa berbohong sehingga saya memberitahu orang semua kronologi yang sebenarnya. Saya tahu apa yang
apa dampak yang terjadi ketika saya jujur, sehingga hal itu diikuti dengan rasa takut. Ketika rasa takut mulai menyerang, saya jadi susah untuk bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan lain. Otak saya juga tidak bisa digunakan untuk berpikir ketika sedang merasa ketakutan, karena biasanya rasa takut ini diikuti dengan overthinking dan kecemasan lainnya, yang padahal kemungkinan besar itu tidak terjadi. Oke, selanjutnya, apa pencapaian terbesar dalam hidup kamu? Sejauh ini pencapaian terbesar saya ialah dapat menyukseskan konten-konten di akun media alternatif naungan himpunan saat saya berkuliah dulu. Saya berhasil meningkatkan engagement hingga menyentuh angka ribuan di beberapa postingan pada akun media alternatif itu. Kemudian kelulusan saya yang baru saja dilakukan beberapa bulan yang lalu juga menjadi pencapaian saya karena berhasil survive dengan memuaskan. Oke, selanjutnya, bagaimana caramu menghadapi konflik di tempat kerja? Biasanya saya hadapi dari dalam. Saya bukan tipe orang yang bisa terus terang kepada orang, sehingga saya lebih suka mengajak berbicara orang tersebut secara private. Selain itu, biasanya saya mengenali orang tersebut, sehingga saya tahu cara terbaik apa yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik. Tapi biasanya ya saya ajak bicara secara private aja dengan orang-orang yang bersangkutan di dalam konflik. Oke, terakhir dari saya, seperti apa dirimu di 5 tahun lagi? Saya melihat diri saya sebagai seorang wanita karir yang sukses dalam bidang advertising agency. Dan semoga bidang advertising agency tersebut adalah kayak project ya, Kak. Oke, kalau gitu. Wawancara aku akhiri sampai di sini ya, Maria. Sekali lagi, terima kasih atas ketersediaannya ya, Maria. Siap, Kak. Terima kasih kembali.